Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Nah, Ibu, coba perhatikan peta berikut ini. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Oleh karena itu, Asia Tenggara menjadi wilayah persaingan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkan kedudukan strategis di kawasan ASEAN. ASEAN berperan sebagai wadah untuk menghindari persengketaan yang mungkin timbul. Nah, dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan dalam suatu negara. Sebelum kita membahas potensi negara-negara di kawasan ASEAN, anak-anak Ibu tahu tidak apa itu kerjasama ekonomi? Ya, betul sekali. Kerjasama ekonomi adalah kerjasama yang menunjang hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan struktur kegiatan ekonomi nasional. Kegiatan kerjasama di bidang ekonomi yang sering kita dengar yaitu ada ekspor dan impor. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ekspor? Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Nah, orang yang melakukan ekspor biasa kita sebut dengan eksportir. Tujuan dari ekspor yaitu yang pertama mengendalikan harga, yang kedua menambah devisa negara, dan yang ketiga memperbanyak lapangan pekerjaan. Yang kedua yaitu ada impor. Apa sih arti impor? Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Orang yang melakukan kegiatan impor disebut dengan importir. Nah, tujuan dari impor ini yang pertama yaitu untuk memenuhi kegiatan dalam negeri, yang kedua memperkuat posisi neraca pembayaran, dan yang ketiga mengurangi pengeluaran devisa ke luar negeri. Nah, sekarang kita masuk ke potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Pertama, negara Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam di Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Selanjutnya, negara Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan dari pertaniannya diekspor ke berbagai negara, seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi negara ini. Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Negara Laos. Laos bertetanggaan dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong juga ya. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Negara selanjutnya adalah Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di kawasan Asia Tenggara. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar di negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya.
Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Anak-anak, demikianlah potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Semoga bermanfaat ya buat kalian semuanya.